Empat korban pembunuhan sadis di Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, dimakamkan pihak keluarga. Keempat korban merupakan satu keluarga yang selama ini bermukim di wilayah transmigrasi dusun Tokelemo, Desa Lebantongoa, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Polisi kini sudah mengantongi identitas para pelaku pembunuhan empat warga yang tak lain merupakan kelompok terorisme Mujahidin Indonesia Timur MIT, pimpinan Ali Kalora. Polisi kini bekerja sama dengan TNI untuk memburu para pelaku. 13 orang masuk dalam daftar pencarian orang DPO. Dengan Mabes TNI bahwa pasukan ya dari penyidik Mabes Polri, Polda, kemudian dari forensik sudah akan kita turunkan untuk mengejar pelaku. Atas kejadian itu, Presiden Joko Widodo mengutuk keras teror yang terjadi di Sigi, Sulawesi Tengah. Presiden memerintahkan aparat keamanan segera mengusut tuntas kasus dan menangkap para teroris. Tindakan yang biadab itu jelas bertujuan untuk menciptakan provokasi dan teror di tengah-tengah masyarakat yang ingin merusak persatuan dan kerukunan di antara warga bangsa. Saya menyampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga korban. Ini adalah tragedi kemanusiaan dan pemerintah akan memberikan santunan kepada mereka yang ditinggalkan. Saya sudah memerintahkan Kapolri untuk mengusut tuntas jaringan-jaringan pelaku dan membongkar jaringan itu sampai ke akar-akarnya. Langkah-langkah pemulihan trauma juga telah diambil pemerintah untuk memulihkan psikologis keluarga korban. Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan, tindakan keji yang dilakukan kelompok Ali Kalora bukan berdasarkan agama tertentu, melainkan murni gerakan kejahatan yang harus diberantas tuntas. Satgas Operasi Tinombala untuk melakukan pengejaran dan pengepungan terhadap para pelaku agar secepatnya dilakukan proses hukum yang tegas. Mujahidin Indonesia Timur MIT kerap melakukan aksi kriminal di Poso dan sekitarnya, mulai membunuh warga sipil hingga anggota polisi. Kelompok ini awalnya dipimpin Santoso yang tewas dalam baku tembak dengan personil operasi Tinombala. Dan kini, Ali Kalora menggantikan Santoso untuk memimpin MIT. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, aksi teror yang terjadi di Sulawesi Tengah, terutama di Poso dan Sigi, belum juga usai ternyata. Sejumlah orang kini masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO yang dipimpin oleh Ali Kalora belum juga tertangkap. Keberadaan kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur atau MIT tentu tidak bisa dibiarkan karena berdampak pada situasi keamanan nasional. Langkah apa saja yang bisa diambil pemerintah untuk memberantas terorisme? Pagi ini kita akan membahasnya dengan sejumlah narasumber yang sudah tersambung bersama kami melalui daring. Di antaranya ada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT, Komjen Boy Rafli Amar, ada analis terorisme dan intelijen Ridwan Habib, dan staf khusus Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP, Romo Beni Susetio atau Romo Beni. Selamat pagi Romo Beni, Pak Boy, dan juga Mas Ridwan. Selamat pagi. Terima kasih semuanya sudah bergabung bersama kami. Pak Boy, saya ke Anda dulu, apa yang bisa diinformasikan kepada masyarakat, karena saya yakin meskipun pemerintah dan aparat kini sudah memegang kendali ya, untuk area maupun situasinya, tapi kekhawatiran akan tetap ada, khususnya untuk masyarakat yang berada di sekitar Sigi dan sekitarnya, begitu Pak Boy. Apa yang sudah terjawab sejauh ini? Mengapa hal ini terjadi, motifnya, dan juga mengapa keluarga ini yang bernasib demikian, Pak Boy? Ya, pertama dapat saya sampaikan bahwa strategi penegakan hukum secara tegas, objektif, dan terukur terhadap kelompok jaringan terorisme ini telah dijalankan oleh negara melalui Satuan Tugas Operasi Tinombala yang terdiri dari TNI dan Polri dan sudah berlangsung sejak 2016, di mana tahun sebelumnya ada operasi lainnya, Operasi Amanusa dan Operasi Camar Maleo sejak 2013. Dan 2016 kita tahu bahwa kelompok mereka, salah satunya tentu kita kenal adalah Santoso alias Abu Wardah, itu berhasil dilumpuhkan oleh tim Satgas Tinombala. Dan sampai berjalan 2020 ini, termasuk di tahun ini saja sudah ada 7 yang berhasil dilumpuhkan dan ditangkap. Hari ini kita melihat bahwa
mereka adalah tentu merupakan bagian dari jaringan teroris yang terafiliasi dengan ISIS, memiliki ideologi berkaitan dengan Islamic State sebagaimana yang dilakukan ISIS. Dan saat ini mereka sebenarnya sudah dalam kondisi tidak memiliki logistik yang cukup. Artinya dengan cara inilah, dengan cara merampok, dengan cara membunuh masyarakat, karena kita tahu kelompok ini adalah pengusung ideologi kekerasan. Jadi itulah salah satu mereka untuk bertahan hidup di lereng-lereng Gunung Biru di Kabupaten Poso. Yang kalau kita lihat dalam beberapa bulan ini juga mereka menyasar ke beberapa desa, termasuk juga beberapa masyarakat yang melintas dari kawasan Taman JK yang mereka ganggu. Ada yang mereka rampas harta bendanya, dan ada juga beberapa tindak pidana pembunuhan yang telah mereka lakukan. Di dalam upaya mengeliminasi potensi radikal intoleran di kawasan atau katakanlah di Kabupaten Poso, pemerintah tentu telah melaksanakan program deradikalisasi, dan hari ini dapat kami yakini bahwa masyarakat penduduk yang ada di Kabupaten Poso dan sekitarnya sebenarnya tidak lagi memberikan simpati, dukungan kepada mereka. Jadi hari ini cara bertahan mereka untuk hidup di lereng-lereng Gunung Biru itu adalah antara lain dengan mencari logistik, dengan cara merampok, mengambil harta benda milik masyarakat. Jadi inilah yang terjadi, yang kita lihat, sekaligus mereka memang ingin menunjukkan bahwa mereka masih eksis, dan inilah yang menjadi tantangan kita untuk melumpuhkan mereka dalam beberapa waktu ke depan. Oke, ada beberapa pertanyaan lah pasti yang muncul di benak masyarakat, Pak Boy. Satu adalah mengapa harus sampai terjadi pembunuhan kalau memang tujuannya adalah untuk merampas makanannya begitu. Apalagi kalau kita lihat yang kita dapatkan informasinya, pembunuhan tersebut bahkan berlangsung tanpa basa-basi begitu, tanpa ada obrolan atau pembicaraan, seperti datang dengan niat untuk mengambil nyawa, Pak Boy. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua adalah mengapa kalau mereka tidak lagi banyak dukungan masih sulit untuk menumpas kelompok teroris ini, Pak Boy? Yang pertama, mereka tidak ingin meninggalkan jejak dari tindakan yang dilakukan. Jadi di 2020 ini saja ada petani juga yang mereka lakukan tindak pidana pembunuhan terhadap petani. Bahkan termasuk juga ada seorang purnawirawan anggota TNI yang mereka lukai dan mereka bunuh. Itu terjadi di sekitar bulan Agustus September yang lalu. Jadi mereka tidak ingin jejaknya diketahui dengan cara menghabiskan objek-objek yang mereka sasar. Dan yang kedua, harus dipahami bahwa kawasan Gunung Biru ini sangat luas. Jadi lereng utara, di lereng selatan, jadi mereka bergerak ini dari satu sama lainnya itu bisa berganti kabupaten. Karena di sana ada, di samping Kabupaten Poso ada Parigi, ada Sigi, di lereng-lereng itu. Jadi mereka mobile di kawasan yang begitu luas. Satuan tugas hari ini terus mobile untuk menyasar ke berbagai sektor di kawasan lereng-lereng itu. Jadi sekali lagi ini memang medan yang tidak ringan, karena ini medan pegunungan. Dan mereka sudah bertahun-tahun berada di kawasan itu. Oke. Saya ke Mas Ridwan. Mas Ridwan, mungkin Anda juga bisa lebih menjelaskan apa yang Anda dapatkan dari kejadian yang berlangsung di Sigi. Sekali lagi ini tragedi, keluarga yang mengalami ini, tentu saja kita mendengarkan simpati dari banyak pihak, bahkan dari Presiden sudah mengutuk kejadian ini dan menyampaikan simpati kepada keluarga. Tapi lagi-lagi ini terjadi dan dilakukan oleh sebuah kelompok yang kita harapkan saat ini sudah bisa ditumpas begitu. Ada juga pernah mengatakan bahwa Ali Kalora ini tidak sama dengan pendahulunya. Simpatik warga ataupun pendukungnya kepada Ali Kalora tidak sama begitu. Apa yang sedang terjadi pada kelompok Ali Kalora sehingga yang dari bacaan Anda sehingga terjadi kejadian ini? Ya, yang pertama saya menambahkan tadi penjelasan Bapak Kepala BNPT ya. Memang medannya, mohon izin apakah terlihat ya? Ini
Medan ini memang Mas Timothy, vegetasinya ini titik yang saya kasih tanda ini adalah titik di mana kejadian terakhir kemarin yang 4 warga. Nah ini mereka berlari dalam vegetasi yang sangat dalam dan jarak yang sangat luas. Ini vegetasi hutan dalam yang kalau dikejar dengan metodologi biasa itu akan sangat susah. Ini maksudnya bergerak terus gitu Mas Ridwan ya? Mereka bergerak terus? Oke. Betul. Mereka bergerak terus dan ini membutuhkan satu tim atau satu unit yang memang punya kemampuan berperang di dalam hutan vegetasi dalam. Dan ini memang harus diakui pasukan khusus TNI yang memang dilatih untuk itu memang sebaiknya dilibatkan. Tetapi harus diingat bahwa Satgas Tinombala ini adalah operasi penegakan hukum kepolisian ya. Ini penegakan hukum pidana. Jadi status TNI di situ adalah status perbantuan. Nah, apabila kemudian nanti eskalasinya meningkat, saya kira hari ini Perpres itu ada di meja Bapak Presiden dan belum diteken, belum ditandatangani. Nah, kalau kemudian Perpres itu ditandatangani, maka bisa saja eskalasinya ditingkatkan menjadi operasi militer. Jadi kalau operasi militer, maka teman-teman dari Koopsus, teman-teman dari Kopassus dan satuan-satuan khusus TNI itu bisa masuk ke dalam dengan otorisasi pemerintah untuk mengejar kelompok ini dalam konteks operasi militer. Tapi ingat harus ada latar penugasan yang jelas. Karena kalau tidak nanti bermasalah dengan DPR. Oke, jadi memang harus ada penugasan yang jelas. Nah, tapi ya mengenai motif sendiri atau Anda lihat dari metodologi yang dipergunakan oleh kelompok Ali Kalora dalam peristiwa di Sigi. Sekali lagi, apakah benar bahwa kita bisa membaca bahwa ini adalah bentuk putusasaan mereka terhadap logistik yang terus berkurang? Juga tadi Pak Boy menambahkan dukungan dari warga di sana juga hampir tidak ada lagi untuk kelompok Ali Kalora ini. Betul, memang begitu. Karena selama ini kan mereka dipasok dari luar. Tetapi karena penyekatan pagar betis Satgas Operasi begitu ketat, kurir-kurir yang mencoba masuk ke dalam hutan itu dicegat di tengah-tengah. Ini terjadi misalnya Agustus 2020 itu ada 2 kurir ditangkap, dia bawa singkong, bawa kue, bawa uang 1.500.000 itu ditangkap. Artinya mereka ini terpaksa di dalam bertahan, survival. Dengan demikian mereka perlu mencari bahan makanan. Karena itu dia mencari satu titik warga yang jauh dari yang lain dan remote area, dan kemudian ternyata kenalah 4 orang di Sigi itu. Jadi tadi benar Pak Boy mengatakan bahwa ini tidak menarget agama tertentu. Ini memang menarget warga yang hidup di sekitaran tempat mereka berlari itu. Kejadian Poso tahun April 17 April 2020, Ali Kalora ini memenggal petani namanya Daeng Tapo, itu agamanya Muslim, agamanya Islam, tapi ya dia penggal juga. Artinya memang ini dia nggak nyasar misalnya, oh ini harus nyasar Kristiani atau nggak ada. Memang dia mentarget orang-orang, warga-warga yang berada di sekeliling gunung tempat mereka mempertahankan diri itu. Saya ke Romo Beni, yang dikhawatirkan memang itu tadi bahwa ada mengincar kelompok tertentu atau dengan latar belakang agama tertentu, dan ini yang bisa saja memanaskan suasana begitu di area di sekitar Sigi. Ini juga terkait dengan kelompok Poso yang kita tahu sudah panas dalam dari sejarahnya begitu. Romo Beni, bagaimana ini bisa ditekan dan bisa benar-benar diklarifikasi kalau ini memang kejahatan pidana, dan kalaupun ada niat seperti itu dari kelompok yang tidak bertanggung jawab ini, maka kita tidak akan terpancing. Romo? Ya, terorisme itu kan kejahatan kemanusiaan yang tidak ada kaitannya dengan agama apapun. Karena ideologi terorisme itu kan dia sebenarnya adalah ideologi kematian. Karena cara berpikir, bertindak, bernalar mereka memang tidak pernah memikirkan kehidupan. Jadi yang bagi mereka adalah teror itu kan bagaimana orang diancam, dibunuh dengan cara-cara keji untuk apa? Membuat efek ketakutan publik, dan itu yang terjadi. Jadi ini sebenarnya tidak ada kaitannya dengan agama, tidak ada kaitannya dengan juga
juga isu-isu yang menurut saya harusnya masyarakat tidak terpancing ke situ ya. Dan masyarakat sadar kok. Dan masyarakat sekarang lebih cerdas melihat masalah ini nggak ada kaitan agama. Ini persoalan kemanusiaan. Justru saya melihat sekarang ini memang yang harus kita lakukan adalah bagaimana menyadarkan bahwa ideologi terorisme itu adalah ideologi kematian. Dan ini jangan sampai berkembang di kalangan generasi muda, maka harus ada counter narasi dan juga harus ada pembinaan dalam arti memperkuat ideologi hidup berbangsa bernegara. Karena kita yakin bahwa terorisme itu musuh semua agama. Dan setiap agama mengutuk karena terorisme itu menghancurkan wajah Tuhan. Kalau dia memiliki Tuhan, nggak mungkin dia melakukan tindakan biadab itu. Jadi tindakan-tindakan terorisme itu hanya memanipulasi. Sehingga Mayes dalam bukunya, yaitu Religion of Violence, itu selalu mengatakan bahwa terorisme itu sebuah bentuk dari sebuah kefrustasian ya karena apa? Dia kehilangan kehidupan. Jadi orang yang menyintai kematian itulah terorisme itu. Jadi yang nggak ada kaitannya menurut saya dengan agama dan masyarakat tahu kok bahwa kejadian-kejadian itu tidak hanya menyasar umat Kristiani, tetapi menyasar semua umat beragama dan setiap orang yang dijumpai. Jadi ini sebenarnya tindakan biadab yang negara harus hadir dan itu ditujukan oleh negara dengan operasi yang terus-menerus. Dan saya yakin kok aparat akan menangkap ini. Memang tidak mudah membasmi terorisme itu karena jaringan mereka, tapi juga karena keterampilan mereka. Jadi ya masyarakat menurut saya bagaimana kita memiliki visi yang sama, baik itu agamawan, elit politik, dan masyarakat, bahwa terorisme itu adalah musuh kita bersama karena dia menghancurkan kemanusiaan itu. Ya, bahwa ini masih terjadi sampai saat ini. Kita tahu bahwa dari tahun ke tahun ada saja peristiwa yang terorisme yang dilakukan oleh kelompok teroris yang terjadi di Indonesia. Bahwa ini masih terjadi. Sementara tadi Romo mengatakan bahwa memang masyarakat kita sudah lebih pintar sekarang. Tapi mengapa ada saja kelompok kecil yang bisa sampai terhasut, termakan begitu untuk melakukan hal-hal seperti ini, Romo? Ya menurut saya memang mereka ini kan menawarkan sebuah jalan pintas dan memang harus kita akui ya di dalam dunia sosial media maupun mereka mempromosikan lewat YouTube ideologi-ideologi itu kan juga dipromosikan oleh mereka. Memang ini asusnya menjadi kesadaran kita semua untuk mengatasinya gitu. Karena ini gejala global bukan hanya gejala Indonesia saja. Jadi menurut saya justru kita harusnya bersinergi. Divisi yang sama baik elit politiknya, agamawannya, masyarakatnya, intelektualnya, visi harus sama. Jangan taksir mengenai itu berbeda-beda, itu memberi peluang mereka untuk eksis. Nah ini yang kita harapkan, kalau visinya sama bahwa kita memang memerangi terorisme, karena terorisme tidak ada kaitan dengan agama tertentu dan terorisme itu adalah musuh kemanusiaan, maka kita akan lebih memperkecil ruang gerak mereka. Tapi kalau perbedaan taksir itu terjadi, itu membuat mereka memiliki peluang untuk eksis. Nah ini yang harus kita kampanyekan. Sehingga kami memang punya kewajiban dalam Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, dan bersama Pak Boy kita terus-menerus mengkampanyekan ke generasi muda, lewat gerakan-gerakan bersama untuk apa? Mengonter ini. Karena ini harus ada counter wacana, sehingga orang menjadi sadar bahwa terorisme itu musuh bersama kita. Kita akan jeda sebentar, Romo Beni, Mas Ridwan, dan juga Pak Boy. Nanti saya ingin tahu juga mengenai operasi Tinombala ini kan diperpanjang lagi hingga akhir tahun ini. Apakah akan ada berbeda, ada peningkatankah, penambahankah terkait dengan operasi, apalagi setelah peristiwa yang terjadi di Sigi ini agar cepat bisa dituntaskan, terutama Presiden sudah meminta agar ini diusut tuntas dan bisa ditangkap. Kami akan kembali usai jeda berikut ini.